Hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik teman-teman, kali ini Hadini Channel akan sharing ke teman-teman tutorial 5 inspirasi untuk desain iklan produk makanan. Ini buat teman-teman all shop yang suka ngepost produknya di Instagram atau di marketplace seperti Tokopedia, Shopee. Ini juga berguna banget sehingga foto produk kita lebih eye-catching. Di sini kita ngejelasin mulai dari awal cara membuat background sampai menempatkan foto produk dan juga menempatkan tulisan nama produknya. Gimana caranya? Yuk simak videonya. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, kita mulai tutorial yang pertama ya. Jadi dia ada 5 tutorial, kita buat satu per satu. Seperti biasa, saya menggunakan Canva Web versi mobile. Jadi di sini saya nggak menggunakan ukuran standar 1080 x 1080, tapi saya upgrade jadi 3240 x 3240. Ya, ini supaya gambarnya lebih bagus. Setelah ada lembar kerja, konsep desain kita yang pertama adalah kita menggunakan brush seperti itu ya, jadi dia minimalis. Nah, warnanya di sini kita hampir rata-rata menggunakan warna orange. Yang pertama itu kita orange aja, dan beberapa yang terakhir nanti kita kombinasikan warna orange-nya dengan warna lain. Nah, di sini produk yang akan kita buat adalah desainnya produk burger. Boleh teman-teman ganti dengan produk lain, atau nanti kalau ada yang mau request silahkan tinggalkan komen. Nanti kita akan coba buat tutorial untuk desain produknya ya, poster desain produknya untuk iklannya. Baik, setelah ada lembar kerjanya kita kasih warna, di sini kita kasih warna oranye, kita ambil sepes persegi, kita letakkan di atas lembar kerja kita. Nah, di sini sepesnya ukurannya sedikit lebih kecil dari lembar kerja kita. Nah, ini tujuannya seperti biar kelihatan ada layernya ya. Jadi nanti warnanya itu sama-sama warna orange, tetapi kita bedakan warnanya sedikit lebih gelap ya, lebih tua dibanding warna background kita. Nah, ini kodenya bisa teman-teman gunain ya. Nah, setelah kita kasih sepes tadi, di sini kita akan kasih shadow sedikit. Sebenarnya untuk membuat drop shadow-nya itu akan lebih mudah jika dia berbentuk ini ya, gambar ya, PNG ya. Maksudnya gambar, maaf salah, berbentuk gambar. Jadi kita bisa edit dengan memberikan efek, karena di Canva sudah ada fiturnya untuk memberikan bayangan. Sedangkan kalau ini dari elemen yang ada di Canva, kita nggak bisa memberikan bayangan langsung. Jadi kita ambil dari shadow yang ada di fitur foto. Teman-teman ketik aja di kolom pencariannya shadow, nanti muncul. Teman-teman ambil yang paling atas, yang bayangannya berbentuk seperti lingkaran. Ini kita bisa bikin bayangan untuk sepes ini ya, masih bisa digunain ya. Yang paling atas ini. Nah, teman-teman klik ini. Nah, nanti teman-teman atur ukurannya, sesuaikan dengan ukuran sepes perseginya. Lalu, selanjutnya harus teman-teman lakukan adalah posisikan dia di belakang sepes itu. Transparansinya juga bisa diatur, kalau enggak juga enggak apa-apa sih, yang penting terlihat sedikit ya, jadi enggak semuanya tertutup oleh sepesnya, tapi kita perlihatkan sedikit bagian shadownya. Langkah selanjutnya harus kita lakukan adalah ketik brush di kolom pencarian elemen ya. Nanti teman-teman scroll aja ke bawah, itu akan ketemu brush yang mau kita pakai. Atau teman-teman kasih filter dulu, statik ya. Jadi Canva-nya hanya memunculkan gambar yang tidak bergerak, bukan stiker. Nah, ini elemen brush yang akan kita pakai ya. Bentuknya seperti ini. Jadi nanti kita akan copy menjadi beberapa elemen dan kita atur posisinya sehingga dia seperti brush yang ukurannya besar gitu ya. Nah, ini warnanya bisa teman-teman ubah dulu jadi putih. Boleh juga warna lain, tapi di sini saya gunain warna putih. Nah, ini ukurannya kita besarkan. Nggak apa-apa ini pinggirannya keluar dari sepes perseginya ya. Nanti kita atur. Teman-teman copy beberapa brushnya. Ini boleh di flip ya. Jadi misalnya kita mau ambil sisi yang lurusnya aja, atau bagian atasnya kita ke bawahin, bagian bawahnya kita atasin, gitu putar ya. Pokoknya teman-teman atur sedemikian rupa sehingga bentuknya itu jadi brush yang kelihatan natural gitu ya, seperti kuas yang brush yang
apa ya, maksudnya jangan terlihat terlalu kaku, kelihatan bahwa dia ditumpuk-tumpuk gitu maksudnya ya. Nah, jadi seperti ini kurang lebih kalau teman-teman mau ngikutin cara saya numpuknya gitu ya. Ini bisa dilihatin satu persatu nanti ya. Oke, ini saya letakkan lagi di bawah nanti. Nah, ini kan kita yang penting bagian bawahnya nggak rata ya. Nah, sedangkan bagian atasnya nanti akan kita potong. Caranya kita akan timpa dengan sepes yang lainnya ya, untuk di bagian pojokannya. Oke, ini saya rasa sudah cukup. Tinggal kita atur untuk meletakkan produknya di atas brushnya itu. Oke ya teman-teman. Nah, ini cara yang tadi ya yang saya bilang untuk kita menutupi bagian brush yang di atas yang berlebih keluar dari kotak perseginya. Tinggal teman-teman copy, sepes warna persegi, dan teman-teman tutup. Kelihatan ya udah rapi ya, karena kita fokusnya pada brush yang di bagian bawah. Jika sudah selesai untuk backgroundnya, selanjutnya kita akan memasukkan foto produk. Nah, produknya di sini adalah burger. Nah, kalau teman-teman sudah nonton video saya sebelumnya tentang editing foto, nah di sini foto produknya juga akan kita touch up sedikit, jadi kita editing sedikit. Nah, pertama kita mau kasih shadow di bagian bawahnya. Shadownya kita masih pakai yang sama dengan tadi. Untuk sepes perseginya kita letakkan di bawah produknya ya, jadi bayangan dari si burgernya. Lalu burgernya kita akan edit sedikit, warnanya akan sedikit kita naikkan. Kita klik adjust, klik object, lalu klik adjust. Ini brightness dan kontrasnya saya naikkan sedikit, dan saturasinya juga saya naikkan sedikit. Nah, untuk pengaturan ini sesuaikan dengan selera teman-teman ya. Tapi biasanya untuk kontras dan brightness itu akan seiring kenaikannya ya. Jadi nggak bisa brightness aja atau kontras aja. Oke. Ini sudah lebih baik ya foto produknya. Tadi teman-teman bisa lihat perbandingannya sebelum kita atur dan setelah kita atur adjustnya. Untuk foto produk sudah, background sudah. Selanjutnya kita akan menambahkan teks ya. Di sini kita akan menambahkan keterangan apa nama produknya gitu ya. Nah, nama produknya bisa teman-teman letakkan di bagian atas. Jadi saat kita mengatur membuat konsep awal, kita harus memikirkan kira-kira nanti space-nya ini tulisannya di bagian mana gitu ya. Jadi sudah ada konsep di awal. Tulisannya usahakan itu tidak yang seperti script atau handwriting, tapi yang seperti serif, sans serif yang jelas gitu ya. Jadi nggak usah terlalu banyak aksesoris fontnya. Oke, selain ditambahkan font, di sini saya mau nambahin nih, saya cari yang segitiga ya, untuk membuat seperti tanda apa ya, tanda seperti apostrof, atau bukan sih, seperti penanda membuat produknya akan semakin terlihat gitu ya. Nah, ini biasanya kalau di Canva itu ada line sih, nanti di tutorial berikutnya akan saya perlihatkan ya. Nah, untuk tutorial pertama ini, penandanya ini akan kita buat sendiri menggunakan segitiga. Ini caranya ya. Tadi teman-teman sudah ketik segitiga ya di kolom pencarian, di elemen. Lalu teman-teman pilih segitiga yang bentuknya seperti ini, segitiga sama kaki ya ini kayaknya. Lalu teman-teman ubah warnanya sesuai warna backgroundnya sih. Kalau ini saya gunain warna putih. Nah, ini teman-teman gandakan, ukurannya boleh sama boleh enggak, teman-teman lihat aja ya sesuai mana yang lebih estetik posisinya gitu ya, bentuknya. Nah, ini saya variasikan, ada yang kecil ada yang besar. Posisinya itu mengikuti bentuk si burger itu tadi ya. Jadi seperti kayak tanda seru gitu ya, kalau di komik-komik kayak penanda bendanya bergerak atau menjadi biar fokus ke satu benda utamanya, objek utamanya. Oke, untuk ini teman-teman bisa mengerti ya. Kita lanjutkan untuk menambahkan teks pada poster iklan produk makanan kita ini. Ini untuk penambahan teks, seperti saya jelasin tadi, kalau bisa fontnya itu bukan yang script, handwriting, dan lain sebagainya, tapi yang serif, sans serif gitu ya, yang biasa aja, jangan terlalu banyak aksesoris. Nah, kita letakkan di bagian atas. Kalau dirasa space-nya terlalu sedikit, produknya bisa diturunkan lagi ya, jadi space kosongnya untuk meletakkan teksnya itu lebih besar. Nah, untuk warna, ingat jangan gunakan warna yang
tone-nya hampir sama. Jadi gunakan warna yang kontras. Seperti ini saya gunakan warna hitam. Jadi terlihat jelas apa tulisan yang mau kita sampaikan sehingga iklannya sampai gitu. Maksudnya tujuannya sampai gitu ya. Karena poster, iklan ini biasanya orang melihat selintas itu harus menarik dan pesannya cepat tersampaikan. Nggak harus orang berlama-lama gitu ya. Jadi kalau bisa ukuran fontnya besar dan tulisannya jelas. Di bagian bawah teman-teman juga bisa menambahkan keterangan produk, misalnya buy one get one atau dengan bahan-bahan pilihan kayak gitu ya. Yang penting untuk menarik minat orang untuk membeli produk teman-teman. Nah selanjutnya untuk di space kosong lainnya itu bisa teman-teman tambahkan line. Di Canva sudah banyak sekali line dan pengaturan ketebalan line dan lain sebagainya ya. Di sini saya gunakan line yang ujungnya itu ada bentuk bulatnya. Nah, di sini saya gunakan untuk mengisi space kosong di bagian bawah karena saya tidak mau mengisi dengan tulisan gitu ya. Nah, ini tinggal teman-teman sesuaikan dengan selera teman-teman. Oke, kalau sudah selesai, hasilnya seperti ini. Tidak ada space kosong ya, sudah diisi. Baik, kita akan lanjut ke tutorial yang kedua. Tutorial yang kedua itu kita akan membuat backgroundnya seperti komik gitu ya. Jadi seperti ada sinar yang terpancar dari tengah keluar. Nah, pertama kita sama seperti tutorial yang pertama tadi ya, dibikin shapes tambahan di atasnya. Nah, di sini saya akan menggunakan pembuatan backgroundnya ini manual. Tapi jika teman-teman sudah menggunakan Canva Pro, ini sudah ada sebenarnya di Canva. Karena ini Canva-nya free, jadi jika kita menggunakan elemen itu, maka akan terlihat tulisan Canva ya. Jadi ini saya akan memberikan tutorial untuk membuatnya dari nol menggunakan elemen yang ada di Canva. Ini ya, shapes-nya kita akan seperti ini. Teman-teman ketik di kolom pencarian segitiga atau triangle ya, cari segitiga bentuknya seperti ini. Teman-teman atur itu mengelilingi persegi ini, dan nggak apa-apa ini bagiannya separuh keluar ya. Ingat seperti tadi tahapannya akan kita timpa nanti di bagian pinggirannya, kita potong. Nah ini teman-teman posisikan. Nah sebelum teman-teman gandakan, saran saya ini seperti ini kan saya langsung menggandakan ya. Nanti kita akan mengatur transparansinya ulang. Jadi untuk tidak kerja dua kali, ini pertama sebelum digandakan teman-teman atur dulu transparansinya. Bisa 30%, bisa 60%. Itu tergantung teman-teman mau memperlihatkan seberapa ketebalan dari backgroundnya ya. Kalau ini saya gunakan 30%. Oke, ini akan saya percepat tahapannya karena dia hanya kita mengatur sekelilingnya ya, segitiga mengelilingi dari persegi ini. Baik, kalau ini sudah selesai semua, segitiganya mengelilingi dari perseginya, selanjutnya kita akan membuat sedikit ada efek blur di tengah-tengahnya. Di sini akan kita gunakan blur circle. Teman-teman bisa cari, ketik di kolom pencarian, dan teman-teman scroll ke bawah, akan ketemu yang seperti ini ya. Ingat, teman-teman pilihnya yang ini karena yang lain itu nggak bisa diganti warnanya. Tapi kalau ini elemennya free dan bisa diganti warnanya. Ini teman-teman ganti warnanya menyesuaikan dengan warna backgroundnya ya. Jadi saat kita atur transparansinya nanti, jadi warnanya itu ngeblend dengan warna backgroundnya. Oke, nah ini bisa kita atur transparansinya ya. Nih, jadi dia cocok kalau warnanya bisa kita ganti. Oke. Untuk backgroundnya konsepnya seperti ini, ada seperti cahaya memancar dan bagian tengahnya ada blur sedikit. Oke, nah selanjutnya kita akan menambahkan foto produk. Di sini foto produknya kita akan atur agak ke bawah karena akan ada tulisan yang cukup besar di bagian atasnya. Sama seperti tutorial yang pertama, untuk produknya kita akan atur sedikit, kita klik adjust. Brightness, kontras, dan saturasinya akan kita atur ya. Ini akan membuat produknya semakin eye-catching ya. Selanjutnya kita akan menambahkan shadow. Shadow di sini, kalau tadi kita menggunakan shadow yang bulat, ingat ya, shadownya itu di foto bukan di elemen. Oke ya. Oh ya, ini tahapannya kita menambahkan teks dulu.
Ini font yang saya gunakan, Agrandir Black ya. Saya sering menggunakan font ini. Jadi tinggal teman-teman tambahkan di atas judul produknya. Oke, setelah ditambahkan judul produknya, teman-teman bisa menambahkan aksen seperti segitiga tadi ya, seperti tutorial pertama. Mungkin bisa dilihat di tutorial pertama ya, jadi ada 3 segitiga yang teman-teman atur posisinya. Nah, untuk menggandakannya sebaiknya teman-teman grouping dulu, baru teman-teman gandakan lagi untuk ke sebelahnya ya. Setelah itu tinggal teman-teman tambahkan shadow. Baik, ini ya tadi sudah selesai, shadownya sudah ada. Untuk tutorial kedua, setelah ininya semua selesai, kita tinggal menambahkan shapes lainnya. Seperti tadi ya, shapes berbentuk persegi, warnanya sama dengan warna background, untuk menutupi elemen yang sudah kita atur tadi sebagai background. Baik, ini udah selesai ya, pinggirannya sudah kita tutup. Selanjutnya kita akan masuk ke tutorial yang ketiga. Di tutorial yang ketiga ini kita akan lebih banyak menggunakan shapes yang berbentuk shapes abstrak maksudnya ya. Di sini kita siapkan dulu lembar kerjanya, sama warna yang dominannya di sini masih orange. Di sini teman-teman bisa ketik di kolom pencarian elemen itu abstract shape. Dan ini teman-teman jangan lupa filter ya, statik, karena Canva sekarang memperlihatkan semuanya, jadi yang stiker bergerak itu semua terlihat. Kalau teman-teman pilih filter, maka yang terlihat hanya yang tidak bergerak ya. Nah, di sini ada banyak, teman-teman bisa pilih mau gunain yang mana. Bisa juga teman-teman ketik abstrak ya. Nah, untuk tutorial kali ini saya pilih shapes yang seperti ini ya, bergelombang. Dan bisa digunakan untuk pojokan ya, karena bagian pinggirnya itu rata yang bagian atas. Nah, ini kita posisikan di bagian atas, bisa sedikit kita rotate, boleh juga, tergantung teman-teman ya seleranya. Ini warnanya saya akan komunikasikan dengan warna merah, ini kode warnanya ya kalau mau digunain. Oke, itu kode warna merahnya kita atur. Selanjutnya kita akan menambahkan shapes ya, frames di sini, maksudnya frames untuk menambahkan foto produk. Kalau tadi di 2-3 tutorial pertama foto produknya itu sudah kita hapus backgroundnya. Tetapi di tutorial kali ini kita akan menggunakan produk yang masih ada backgroundnya. Oke. Nah, di sini frames di Canva sudah sangat banyak. Jadi saat teman-teman cari frames itu jangan langsung lihat yang atas aja ya, bisa lihat scroll terus ke bawah. Di bawah itu udah banyak banget frames dari Canva, tinggal teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Nah, saya gunain framesnya yang bentuknya seperti ini ya, yang abstrak. Jadi konsepnya tutorial yang kali ini itu lebih banyak menggunakan elemen abstrak. Oke, posisinya sudah pas. Selanjutnya kita akan menambahkan elemen lain. Nih, kita masukin ya foto produknya. Oke, tinggal teman-teman klik pada framesnya, maka fotonya bisa digeser, bisa diatur ya. Apakah mau bagian mana dari foto produknya mau lebih ditonjolkan. Oke ya, ini posisinya udah pas. Untuk selanjutnya, kita akan menambahkan abstrak line ya. Jadi kita mau menggunakan garis abstrak yang kita akan tambahkan di atas shapes abstrak tadi. Ya, jadi ini jangan lupa diklik filternya ya. Nah, line-nya yang seperti ini ya saya gunakan, tapi saya tidak memperlihatkan semua bagian, tapi saya hanya menggunakan sebagian saja dari line ini. Jadi saya mau menyesuaikan bentuk line yang diperlihatkan dengan shapes yang sudah kita letakkan sebelumnya. Oke. Ini tinggal kita atur ya. Oh ya, setelah itu teman-teman bisa menambahkan shapes tambahan ya di bagian pojok atas dan pojok bawah. Warnanya itu gunakan warna yang sama dengan background utama, tetapi bisa sedikit lebih tua atau lebih muda. Selanjutnya kita akan menambahkan elemen yang berbentuk titik-titik. Jadi teman-teman tinggal ketik dot atau kalau bahasa Indonesia titik kali ya. Lalu di scroll ke bawah, teman-teman tinggal lihat titik-titik yang berbaris rapi. Teman-teman pilih itu untuk diletakkan pada bagian atas dan bagian bawah. Jadi mengisi kekosongan space gitu ya. Usahakan imbang antara space atas, bawah, kanan, kiri gitu ya, harus diperhatikan keseimbangannya. Nah, di sini saya menggunakan titik-titik yang seperti ini. Ini agak jauh ke bawah ya, tinggal di scroll ya teman-teman ya. Lalu teman-teman ganti warnanya. Ini saya gunakan warna putih. Diatur di bagian atas dan bagian bawah. Baik, selanjutnya saya mau menambahkan shapes di bagian bawah ya.
di bagian bawah di dekat produk. Tetapi kalau teman-teman merasa terlalu rame, boleh juga enggak sih. Kalau ini nanti saya mau tambahkan karena bisa digunakan untuk menuliskan promo-promo dari produk kita, misalnya diskon berapa gitu ya. Nah, kalau teman-teman dirasa tidak perlu, nggak apa-apa. Oke, ini nanti shapesnya akan kita sedikit transparan, jadi foto produknya tetap tidak akan tertutup gitu ya, jadi transparansinya kita atur. Oke, untuk selanjutnya kita akan menambahkan teks keterangan. Nah, saran saya kalau bingung mau menggunakan kombinasi font apa, teman-teman bisa langsung menggunakan kombinasi font yang sudah disediakan oleh Canva. Seperti ini, misalnya kita kan mau menambahkan teks di bagian bawah nih, harganya, diskonnya. Nah, gunakan saja template yang sudah ada, pilihan kombinasi yang sudah ada. Tinggal teman-teman atur ukurannya dan posisinya, ya. Juga line spacingnya juga bisa diatur. Oke ya, ini font yang saya gunakan, tinggal diatur keterangan-keterangan produk atau promo-promo apa yang mau teman-teman tuliskan sehingga iklan teman-teman lebih menarik dibandingkan dengan pesaing-pesaing teman-teman. Oke, ini untuk tutorial yang keempat. Oke ya, untuk tulisannya ini bisa diberikan efek ya supaya terlihat lebih jelas dan menarik. Misalnya ini tulisannya kita kasih efek, teman-teman bisa klik pada tulisan lalu teman-teman lihat di menu bagian bawah ada efek. Nah, itu teman-teman tinggal klik itu, lalu nanti ada beberapa pilihan efek yang bisa teman-teman gunakan ya. Di sini saya pilih efek shadow. Nah, shadownya ini bisa teman-teman ganti ya warnanya. Lihat ke bagian bawah nanti ada color, di situ teman-teman bisa ganti transparansinya, blurnya, lalu posisinya itu juga bisa teman-teman atur ya. Di sini saya gunain shadownya itu warna putih, sehingga warna tulisannya itu lebih eye-catching. Oke, untuk tulisan diskon di bagian bawah itu juga saya akan ganti warnanya. Nah, di sini efeknya akan berbeda, saya akan gunakan efek yang lain. Oh ya, satu lagi untuk size dari teksnya itu nggak harus sama besar semuanya, jadi KDR-nya kecil tapi angkanya besar ya. Baik, itu untuk tutorial ketiga. Kita akan lanjut ke tutorial keempat. Tutorial keempat ini kita akan kombinasikan warna oranye dengan warna hijau ya. Baik, pertama kita akan siapkan lembar kerja. Warna dominannya tetap sama ya, warna oranye. Untuk selanjutnya kita akan gunakan shapes warna putih yang sudah kita hapus backgroundnya. Nah, ini dia sudah berbentuk JPEG ya, jadi gambar bukan elemen lagi. Karena di sini kita akan membuat backgroundnya sedikit blur dengan warna putih. Nah, kalau dia elemen kita belum bisa melakukan pengaturan ini ya. Tapi kalau dia sudah berbentuk gambar, ini kita bisa atur blurnya, transparansinya, dan yang lainnya ya. Baik, ini untuk backgroundnya udah. Selanjutnya kita akan tambahin shapes abstrak. Karena ini tadi kita letakkan di bawah ya. Jadi konsepnya itu di bagian bawah itu ada warna berbeda. Di sini warna hijau. Ini elemennya bisa kita rotate ya, jadi putar. Jadi kita ambil gelombangnya aja. Nah, di sini teman-teman bisa gunakan shapes apa aja yang bergelombang atau zigzag. Pokoknya bentuknya apa aja, yang penting dia nanti kita buat dua warna yang berbeda pada background. Nah, kalau ini saya akan letakinnya di bawah ya dengan posisinya horizontal. Nah, kalau teman-teman mau bikin vertikal di tengah-tengah atau dibuat diagonal, dua warna yang berbedanya itu ya, shapesnya diposisikan aja. Kalau diagonal diletakkan di tengah-tengah, atau kalau mau vertikal diberdiriin gitu ya. Nah, ini tergantung teman-teman konsepnya mau seperti apa. Jadi intinya ini ada dua warna background yang kontras dan transisinya itu perbedaan warnanya itu dengan bentukan baik itu gelombang ataupun zigzag. Oke ya. Nah, di sini saya akan copy satu lagi shapesnya, tapi saya akan bedakan warnanya. Nah, di sini saya hanya mau memperlihatkan pojokannya aja sih, karena seakan-akan dia dua layer dengan dua warna yang berbeda ya. Setelah kita bedain warnanya, teman-teman bisa turunkan warnanya atau dinaikkan, lebih tua atau lebih muda. Di sini saya gunakan yang lebih muda. Nah, selanjutnya saya akan copy dan saya posisikan lagi yang di sebelah kanan. Jadi kita hanya ambil di pojokan kiri dan pojokan kanan. Nah, di bagian tengahnya kalau nggak rapi, nggak apa-apa, jangan khawatir. Nanti kan kita akan letakkan foto produknya tepat di tengah-tengah wave ini ya, gelombang ini.
Oke, untuk tahapan ini saya rasa sudah cukup mengerti ya teman-teman ya. Akan saya sedikit percepat sehingga nanti kita bisa fokus ke penempatan tulisan dan yang lainnya. Oke. Baik, setelah backgroundnya selesai, selanjutnya kita akan menambahkan produknya ya. Produknya untuk contoh ini saya masih menggunakan burger. Teman-teman bisa gunain produk teman-teman ya untuk inspirasi, desain, poster atau iklan ini ya. Nah, burgernya sama seperti tadi akan saya sedikit touch up brightness dan kontrasnya, jadi biar lebih bagus. Selanjutnya kita akan tambahkan tulisan ya. Di sini saya akan gunakan tulisan yang sedikit berbeda, tidak bold seperti tutorial sebelumnya, tapi seperti handwriting gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan juga elemen. Saya gunakan elemen abstrak. Jadi kita nggak bikin kayak tutorialnya sebelumnya, tapi kita gunakan elemen yang sudah ada di Canva ya untuk penanda tulisannya sehingga orang lebih melihat fokus pada apa nama produknya gitu ya. Baik, selanjutnya saya akan menambahkan elemen tomat sama cabai. Nah, di sini saya akan buat mereka seakan-akan berada di dekat kamera, ngezoom gitu. Jadi dia agak besar dan nggak semua bagian buahnya saya perlihatkan. Ya, nah di sini nanti posisinya random aja, nggak usah teratur. Ini hanya untuk tambahan aksesoris pada poster kita kali ini. Oke ya, di sini tomat dulu, lalu transparansinya boleh diatur boleh nggak, tapi menurut saya sih nggak usah. Karena ini elemen, jadi nggak bisa diatur blurnya ya teman-teman. Kalau mau diatur blurnya, teman-teman bisa masukkan foto PNG yang sudah teman-teman hapus backgroundnya ya. Atau teman-teman bisa gunakan foto tomat yang ada di Canva. Tinggal teman-teman ketik aja ya tomat PNG gitu ya, akan ada banyak. Tetapi rata-rata ini dia pro ya teman-teman ya. Nah, karena dia pro tentu ada watermark Canva. Tapi karena kita mau bikin blur tomatnya, saya rasa ini nggak apa-apa digunain. Nanti kita tinggal blur dan tulisannya nggak akan kelihatan. Nah, ada solusi satu lagi. Kalau teman-teman nggak mau gunain yang ada watermark Canva, teman-teman bisa klik tanda plus lalu pilih Pixabay atau Pexel. Itu tempat cari foto juga yang sudah terkoneksi ke Canva. Nah, ada rata-rata foto di sana itu free. Jadi kalau nggak ada di galerinya Canva, teman-teman bisa cari di Pixabay atau Pexel. Oke, ini blurnya kita naikkan. Lalu kita akan tambah cabai lagi nanti ya. Ini akan saya percepat. Baik, setelah kita tambahkan tomat dan cabai, sekarang kita mau tambahkan pita. Pita ini tujuannya apa? Untuk tempat kita menambahkan teks keterangan dari produknya, baik itu promo atau keterangan harga dan lain sebagainya. Nah, di Canva ada banyak, teman-teman tinggal pilih yang sesuai dengan tema warna teman-teman ya. Oke, di sini saya akan gunakan ribbon yang warna merah dan tidak akan saya gunakan seluruh bagian, saya akan mengambil bagian ujungnya saja. Baik, pitanya, ribbonnya yang ini yang akan saya gunakan dan saya akan mengambil bagian ujungnya aja ya. Lalu saya geser ke samping. Nah, di sini saya akan menambahkan tulisan buy 2 get 1 free gitu ya. Usahakan warnanya yang kontras dengan warna pitanya. Oke teman-teman, itu tadi tutorial kita yang keempat untuk membuat ide poster atau iklan produk makanan teman-teman. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke tutorial yang terakhir. Tutorial yang terakhir ini agak beda dari yang lain karena backgroundnya itu akan seperti kita gunakan papan tulis gitu ya. Jadi nanti kita akan gunakan ini sebagai background. Ini agak saya atur lagi ya brightness, kontrasnya. Brightnessnya bisa teman-teman turunkan sedikit agar kesannya lebih hangat, lebih warm ya. Nah, karena konsepnya untuk background yang terakhir ini produknya itu spicy. Jadi saya mau ciptakan suasana ini seperti spicy, lebih warm, lebih hangat kayak gitu ya. Lalu di bagian bawahnya saya cari wood itu pada foto. Nah, di sini nanti saya ambil yang bagian ini.
seperti di atas meja, tapi saya akan crop gambarnya ini. Teman-teman klik crop, lalu geser ke bawah, sisakan aja bagian bawah. Nah, sama seperti sebelumnya, saya akan atur dulu ini, akan saya adjust. Karena dia foto, dia bisa di-adjust, bisa kita atur lagi brightness, kontrasnya. Seperti saya jelaskan tadi, ini akan saya buat kesannya lebih hangat ya, jadi brightness-nya saya turunkan, kontrasnya saya naikkan sedikit, dan saturasinya saya naikkan ya. Oke. Untuk warnanya, tintnya atau ronanya bisa teman-teman geser juga. Nah, kalau blurnya diperjelas sih baiknya ya, karena biar tekstur kayunya lebih terlihat. Oke, ini udah. Selanjutnya kita akan masukkan gambar api ya, PNG api. Nah, di sini kita gunakan yang real, bukan yang animasi. Ini nggak kita lihatkan terlalu besar, kita hanya ambil sedikit-sedikit saja. Ini untuk memperkuat kesan bahwa produknya ini spicy. Oke ya, untuk tahapan ini akan saya percepat. Baik, bagian bawahnya udah ya, udah ada api-apinya gitu. Selanjutnya kita akan menambahkan produknya. Nah, karena produknya ini spicy, tentunya produknya akan saya atur juga warnanya sehingga terlihat lebih merah gitu ya. Nah, tetapi saran saya kalau teman-teman untuk foto produk teman-teman yang benar-benar akan dijual itu gunakan produk yang asli, nggak usah diedit seperti ini ya. Nah, ini karena produknya itu sama dengan tutorial yang sebelumnya, jadi untuk yang ini saya akan naikkan sedikit kontrasnya supaya terlihat lebih merah, spicy gitu ya, pedes jadinya. Oke, ini saya akan buat produknya menjadi dua. Jadi kita jadikan dua produknya di sini. Kita rotate sedikit supaya dia lebih natural ya. Oh ya, untuk apinya itu kalau bisa berada di depan dari produknya. Oke, selanjutnya saya akan menambahkan elemen seperti ini ya, garis line ini untuk lebih memfokuskan pada produknya. Ini warnanya saya akan ganti putih supaya kontras dengan backgroundnya yang board ini ya. Selanjutnya saya akan memberikan tulisannya juga agak beda sehingga cocok dengan backgroundnya yang papan tulis ini. Nah, saya akan gunakan font Beach Resort. Nah, di sana fontnya menurut saya lumayan cocok ya untuk gunakan di sini. Teman-teman bisa gunakan font yang lain juga. Ini tulisan nama produknya. Nah, nanti untuk di tulisan ini saya akan ganti huruf I-nya dengan cabai ya, supaya memperkuat kesan betapa spicy-nya ini burgernya gitu ya. Nah, jadi nanti kalau teman-teman mau buat poster produk, ini merupakan salah satu ide bagus untuk teman-teman coba terapin. Jadi dalam membuat nama produknya boleh ada huruf yang diganti dengan produk teman-teman. Jadi terlihat lebih menarik gitu ya. Ini nggak harus lurus tulisannya, bisa teman-teman rotate sedikit sehingga terlihat lebih lebih luas gitu ya, jadi nggak terlalu kaku. Oke, ini prosesnya akan saya sedikit percepat. Baik, selanjutnya saya akan tambahkan lagi cabainya, diletakkan secara random di kiri kanan space yang kosong. Untuk posisinya bisa teman-teman putar sehingga nggak terlihat kaku, jadi posisinya bisa tangkainya yang kelihatan atau cabainya yang kelihatan gitu ya. Nah, untuk sentuhan terakhir, teman-teman bisa menambahkan area yang kira-kira menurut teman-teman masih kosong. Jadi dalam sebuah poster, tipsnya adalah teman-teman usahakan imbang antara bagian atas, bawah, kiri, kanan gitu ya. Jadi kalau terasa berat sebelah, teman-teman bisa menambahkan elemen lain. Nah, di sini di bagian atas di dekat tulisan spicy itu masih agak kosong, jadi saya akan menambahkan elemen ini, shapes ini untuk menuliskan misalnya diskonnya atau harganya gitu ya. Nah, dan gunakan warna yang senada dengan konsep yang sedang teman-teman angkatkan. Di sini saya gunakan warna merah supaya cocok dengan konsep spicy burgernya. Oke, teman-teman. Selanjutnya, setelah menambahkan tulisan pada shapes ini, saya akan coba menambahkan tulisan lagi di atas burgernya. Jadi nanti kita akan buat dia curve ya, jadi dia agak melingkar mengikuti tekstur pinggiran dari si burger. Ini bisa kita tuliskan keterangannya atau kalimat-kalimat promo lainnya. Oke, ini adalah tutorial yang terakhir untuk inspirasi desain
iklan atau poster produk makanan teman-teman. Semoga tutorial kali ini bermanfaat untuk teman-teman all shop atau UMKM memasarkan produk teman-teman di media sosial, sehingga poster dan iklan produknya terlihat lebih menarik. Untuk teman-teman yang suka dan merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain, di-like, subscribe, komen, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Terima kasih sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.